Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini kita akan belajar untuk mengidentifikasi angka-angka yang genap, kemudian mengidentifikasi mana angka-angka yang ganjil. Nah, fungsi yang kita gunakan untuk mengidentifikasi bilangan genap atau angka genap dan bilangan ganjil atau angka-angka ganjil yaitu fungsi i7 dan isort, gitu ya. Jadi di sini saya sudah punya dua tabel untuk kita simulasi nanti, untuk kita praktek nanti. Tabel yang pertama itu adalah tabel untuk mengidentifikasi bilangan genap atau angka-angka genap, yaitu fungsi i7. Tabel yang kedua, kita nanti akan mengidentifikasi bilangan-bilangan ganjil atau angka-angka ganjil dengan fungsi isort, gitu ya teman-teman. Jadi kita akan mensimulasikan fungsi i7 dan isort untuk mengidentifikasi bilangan genap dan bilangan ganjil. Baiklah teman-teman, kita langsung praktek saja ya. Di sini kita mulai dari tabel yang pertama. Jadi tabel yang pertama adalah mengidentifikasi bilangan genap. Jadi langsung saja kita masuk di kolom sini ya. Nah, nanti kita juga akan menuliskan fungsi yang sempurna juga di sini. Nah, kita isi dulu, simulasi dulu di kolom yang ini ya. Jadi fungsinya begini, sama dengan langsung saja teman-teman i7 ya. i7 buka kurung, klik kolom atau sel di mana angka itu mau kita identifikasi dia ini ganjil atau genap. Tutup kurung, kemudian enter. Kemudian kita klik dua kali atau kita drag ke bawah seperti ini, gitu. Kalau dia false, berarti dia itu bukan bilangan genap alias bilangan ganjil. Kalau dia true, maka dia adalah bilangan genap, gitu. Makanya yang true ini ya, yang bilangan genap, gitu. Nah, terus kemudian kolom yang kedua teman-teman, kita coba untuk melengkapi fungsinya agar terlihat jelas atau kebaca jelas gitu. Angka-angka ini adalah angka apa gitu. Oke, sama dengan kita menggunakan logika if ya. Kemudian i7 ya teman-teman. i7 buka kurung, kemudian sel di mana angka itu kita identifikasi ya. Nah, dia ini genap atau ganjil, tutup kurung, kemudian titik koma seperti ini, tanda petik genap. Gitu. Jadi apabila dia adalah benar ya, true 7, dia maka genap. Tapi kalau dia salah, tanda petik, maka dia ganjil. Nah, seperti ini. Kalau dia benar dia genap ya. Kalau dia salah dia ganjil. Gitu. Ini lebih ini lagi ya, lebih lengkap lagi fungsinya. Karena kita buat logika. Nah, ya, jadi udah ketahuan nih, nomor 1 ini adalah ganjil, ya, nomor 2 itu genap, nomor 3 ganjil, nomor 4 genap. Nah, kalau begini ngelihatnya juga agak susah ya teman-teman. Bagaimana caranya kita tandai agar kita melihatnya yang genap sama yang ganjil itu gampang. Caranya gimana? Caranya kita kasih warna teman-teman. Cara kasih warnanya seperti apa? Jadi seperti ini. Ini kita blok ya. Mana yang mau kita tandain warna, kemudian teman-teman masuk di conditional formatting ya. Ya, menu home, kemudian masuk di conditional formatting, klik panahnya. Teman-teman pilih yang atas ya, highlight cell rules, kemudian teman-teman pilih yang equal to aja. Nah, pilih equal to ya. Kita klik equal to-nya, terus kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan format cell that are equal to. Jadi di sini tuliskan aja genap, karena yang mau kita tandai adalah genap, ya kan? Tulis aja genap sesuai dengan tulisan yang di sini ya. Nah, terus kemudian kita kasih warna sesuai selera. Nah, kalau saya mau ngasih warnanya warna hijau, jadi klik aja panahnya ini, kemudian custom format. Custom format nanti akan keluar seperti ini format sel ya. Nah, teman-teman masuk di fill, terus kemudian pilih warna sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya maunya warna hijau. Gitu, karena dia genap ya, maunya warna hijau. Oke, kalau sudah pilih salah satu warna teman-teman, oke.
kita oke, gitu. Kalau sudah oke, nah nanti kita ngelihatnya lebih enak tuh, ya kan? Nah, yang genap mana yang ganjil gitu. Kalau tadi kan tidak ada tanda warna, kalau misalnya datanya sedikit sih oke, nggak apa-apa ya. Kita mudah melihatnya, mengidentifikasinya mana yang genap, mana yang ganjil. Tapi kalau datanya banyak, mana yang genap, mana yang ganjil, tentunya repot kalau tidak kita kasih tanda warna seperti ini. Gitu. Misalnya ini saya rubah menjadi genap ya. Misalnya jadi 12 gitu. Maka dia akan otomatis berubah juga warnanya. Ini misalnya saya buat genap juga jadi 18 ya. Gitu. Terus kemudian ini misalnya saya buat 22. Nah, genap-genap maka dia akan berubah warnanya sesuai dengan angka ini. Dia genap atau ganjil gitu ya. Ini saya rubah jadi ganjil dan 17. Nah, dia akan putih kembali. Dan misalnya kalau teman-teman mau ngasih warna yang ganjil juga tidak masalah. Misalnya yang ganjil kita kasih warna lain misalnya ya. Ya kita blok aja ini. Kita kan blok aja, kemudian teman-teman masuk di conditional formatting ya. Seperti tadi. Kemudian highlight cell rules, kemudian equal to. Kemudian di sini tulis saja ganjil. Ganjil ya. Misalnya yang ganjil mau kita kasih warna apa? Nah, pilih ini ya. Kemudian custom format, nanti masuknya di format cell, misalnya di fill yang ganjil kita kasih warna merah misalnya ya, kita kasih warna merah seperti ini, kemudian kita oke, gitu, kita oke. Nah, maka yang ganjil dia akan berwarna merah gitu. Misalnya ini saya buat genap ya. Kemudian saya buat ganjil, ini saya buat ganjil, ini saya buat genap, ini saya buat ganjil, misalnya 19 gitu. Jadi di sini akan berubah sesuai dengan nomor atau kolom yang diidentifikasi angka-angkanya dia ganjil atau genap. Oke lah teman-teman, itu kaitannya dengan E7 ya. Kemudian kalau isot sebenarnya pada prinsipnya sama saja ya. Nah, hanya lawannya saja. Kalau isot ini kan bilangan ganjilnya gitu ya. Tapi kalau E7 adalah bilangan genapnya. Sama aja fungsinya, sama dengan isot ya, seperti ini. Buka kurung, kemudian klik di mana sel yang berisikan angka yang mau kita identifikasi, dia ganjil atau genap. Tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, kalau ini sebaliknya nih. Ya, kalau dia ganjil maka dia true. Kalau dia genap maka dia false. Kemudian keterangannya kita lebih sempurnain lagi ya, sama dengan if kurung isot ya, kurung isot, kemudian pilih sel di mana angka yang mau kita identifikasi, tutup kurung. Jika dia true ya, berarti dia adalah ganjil, titik koma tanda petik ganjil ya. Kalau dia true dia ganjil, kemudian kalau dia false maka dia adalah genap. Maka ini sebaliknya ya, sebaliknya daripada E7 tadi. Kita enter. Nah, kita klik 2 kali. Kalau dia true maka dia ganjil ya, karena isot ini. Kalau dia false berarti dia genap. Kemudian kita kasih warna biar mudah untuk mengidentifikasi mana yang ganjil dan mana yang genap. Seperti tadi kita blok semua ya. Kemudian teman-teman masuk di conditional formatting, highlight cell rules, kemudian equal to, kemudian di sini tinggal dituliskan aja teman-teman. Misalnya ganjil ya, kita ganjil, kita kasih warna hijau. Nah, kita kasih warna hijau, kita oke, kita oke. Nah, maka yang ganjil-ganjil dia warnanya hijau, dan kita mudah mengidentifikasi mana yang ganjil dan mana yang genap gitu. Baiklah teman-teman, demikianlah tutorial kali ini ya, cara menggunakan fungsi E7 dan isot untuk mengidentifikasi angka-angka atau bilangan ya, mana yang ganjil dan mana yang genap. Baiklah teman-teman, demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komentar.
share sebanyak-banyaknya video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat daripada video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.